Oke, Sobat Romet, tidak terasa kita sudah 1 jam di sesi paparan dan kita berada di sesi yang kedua terkait dengan sesi obrolan atau sebetulnya ini adalah diskusi dan tanya jawab. Nah, untuk mengawali sesi ini mungkin saya akan buka 3 pertanyaan pertama dari yang offline. Nanti kemudian sudah banyak sekali ini WA masuk, yang ada di Zoom juga menyampaikan cukup banyak pertanyaan-pertanyaan. Mungkin yang kita buka dulu dari sisi yang di ruangan ini, apakah ada yang ingin bertanya? 1, 2, ada 1 lagi. Oh, oke. 4, oke deh, 4. Jadi saya equity, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Ya, oke. Boleh disebutkan nama dan juga dari mana dan pertanyaannya ditujukan ke siapa? Monggo silakan dari panitia, ada yang bisa memberikan, boleh dari Ibu yang berada di depan. Bisa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ririn Pakaya dari program studi S3 FKKMK. Saat ini saya masih mahasiswa di semester 6. Saya dari Gorontalo, asal provinsi. Saya juga melihat tadi dari paparan-paparan pemateri, melihat juga ternyata Gorontalo adalah high risk. Jadi juga punya potensi besar untuk penularan polio. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya adalah kemarin ketika terjadi KLB polio di Klaten. Nah, bagaimana itu peran dari masyarakat? Apakah ada peran aktif dari masyarakat dalam membantu mengendalikan penyebaran polio? Kemudian yang tadi saya lihat itu paparannya langsung dari pemerintah melakukan screening ke teman-teman dari penderita dan lain sebagainya. Namun saya belum melihat apakah ada tidak peran dari masyarakat sekitar. Kemudian juga sejauh mana kesiapan fasilitas kesehatan di daerah tersebut, khususnya di Klaten, dalam merespon serta merawat pasien polio. Karena saya lihat dari paparan Bapak, ternyata setelah dilihat lumpuh layu itu ternyata dikirim ke Sarjito gitu. Apakah setiap daerah, kalau misalnya di Klaten saja yang dekat dengan Yogyakarta ini belum siap, nah bagaimana dengan Gorontalo gitu? Saya jadi was-was sendiri. Gitu. Terima kasih. Oke, kita langsung tanggapi saja, Dr. Anggit. Monggo, ini pertanyaan sudah spesifik untuk Klaten. Terima kasih. Jadi kalau bicara peran serta masyarakat kami sampaikan, Bu. Jadi di Klaten itu tadi disampaikan bahwa ketika ada kasus, itu baik mulai dari kader masyarakat desa, dikoordinir oleh para bidan desa, bersama tim surveillance-nya dari kabupaten, itu langsung ke daerah. Salah satunya adalah mengkomunikasikan kepada warga-warga untuk melakukan surveillance tadi. Sehingga ketika memasukkan pola pemikiran tentang pengamatan epidemiologinya sudah tidak ada yang kaget di masyarakat tersebut. Sehingga kalau kami boleh sampaikan untuk peran serta masyarakat di Kabupaten Klaten sangat tinggi. Jadi pemberdayaan kader kita, kader kesehatan di Klaten itu sudah terprogram bahwa kita itu juga ada bantuan yang harus diakui bahwa kekuatan daripada masyarakat ini tinggi. Terbukti setelah dilakukan proses-proses tadi yang didampingi oleh kader, oleh masyarakat, di akhirnya itu proses subpin kami lancar. Sedangkan untuk memahamkan masyarakat, loh kan kita sudah divaksin rutin, kok isih mau ditambahkan lagi kegiatan subpin, ini aja menjadi problematika. Nek kita tenaga medis ya hanya mampu menerangkan sampai kekuatan di Polke sekalipun tidak mungkin menjangkau langsung. Nah inilah pemberdayaan masyarakat kami sehingga
kami bisa menyampaikan pesan ini kepada masyarakat melalui teman-teman kader tersebut. Sehingga dukungan ketika Ibu Bupati sudah mencadangkan ini, para kepala desa dikumpulkan, seluruh camat dikumpulkan untuk mendukung program ini. Sehingga peran sertanya masyarakat di situ. Ya memang di tayangan slide memang kita tidak tampilkan. Jadi kadang-kadang yang baik-baik itu kami dalam catatan aja, Bu. Jadi yang saya tampilkan yang mungkin yang kurang baik. Jadi yang kedua, yang kedua terkait dengan kenapa diperiksakannya ke Sarjito gitu ya. Di dalam proses tadi memang tidak saya sebutkan, jadi dia itu sakit panas, dia diobati di layanan kesehatan di Kabupaten Klaten, tidak terjadi perubahan gejala, dan akhirnya kita berpikir untuk melakukan proses rujukan. Nah, dilalahnya atau si anak ini wilayah Manis Renggo itu dekat dengan Jogja. Sehingga oleh dokter di klinik Sekar Langit ya, kliniknya Sekar Langit itu oleh dokter klinik dilakukan proses rujukan ke rumah sakit dan akhirnya diperiksakan langsung ke Sarjito. Di situ karena gejala yang seperti itu oleh klinisi Sarjito langsung dilakukan pemeriksaan sampel. Sehingga kita malah cepat. Ini bukan soal Klaten tidak siap, tapi di dalam hal ini adalah Klaten mulai siap dalam kapasitas sebagai kabupaten, kelas kabupaten. Karena kami memiliki pemikiran bahwa ini adalah hal-hal yang agak serius berkaitan dengan gejala yang muncul, akhirnya kita ke sana. Akhirnya terbukti kondisinya ini. Gitu, Bu. Ya, jadi saya kira tidak perlu deg-degan Ibu ya. Semuanya perlu disiapkan dan memang setiap hari kita juga awas itu sangat kita perlukan ya. Tapi tadi memang preparedness atau persiapan itu yang harus kita selalu siapkan. Oke, boleh. Monggo Prof Mei mau menambahkan. Ya, meskipun ini teman-teman dari surveillance ya, tapi juga PR kami juga di IDAI dan juga untuk dokter. Jadi sebetulnya kan kata kuncinya kan surveillance AFP. Setiap kejadian kelumpuhan yang sifatnya flaksit yang mendadak pada anak ya di bawah 15 tahun atau itu harus masuk dalam kriteria AFP. Nah, kelihatannya kemarin itu misalnya kan di situ sehingga kemudian baru muncul jadi mungkin dokter yang karena memang gejala untuk polio itu kan tadi ya 90% asimptomatik atau yang dia seperti flu-like syndrome aja. Dia demam, tinggi, nyeri seluruhnya, kadang-kadang dengan muntah, ada diare gitu. Baru kemudian beberapa yang kemudian menimbulkan paralisis yang sifatnya biasanya adalah unilateral dan nanti dia akan yang bersifat permanen. Nah, ini yang kelihatannya kemarin kemudian dirujuk itu juga dalam rangka untuk memastikan apakah yang AFP-nya ini adalah. Jadi sebetulnya semua bisa ya. Jadi nggak usah khawatir di Klaten bisa, di Gorontalo juga bisa. Mungkin yang perlu adalah mengupdate, mengidentifikasi bahwa itu sebetulnya AFP. Karena mungkin agak susah untuk mengidentifikasi flaksit ya, kelumpuhan yang sifatnya flaksit itu pada awal-awal gitu. Itu, ya. Kita ke pertanyaan kedua, silahkan kita mulai dari sisi sebelah kiri dulu. Mic-nya bolehkah dibantu? Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Rizky Martin dari Tropical Medicine. Mungkin pertanyaan saya agak sedikit nggak out of topic, tapi pembahasan apakah Indonesia bebas dari polio apakah bisa dipertahankan. Nah, mungkin pertanyaan saya itu dari berbagai pemaparan kepada keempat mungkin pembicara, dilihat dari beberapa tempat high risk di Indonesia dan juga didukung oleh beberapa faktor misalnya kayak climate change. Beberapa bacaan yang mungkin sempat saya baca, perbaiki jika salah, juga virus polio juga ini dapat dibawa oleh serangga seperti blowflies atau serangga lalat hijau atau Seleucia sericata dan lainnya. Nah, mungkin update tadi ini sudah sangat lama. Di bacaannya tersebut dibilang kalau misalnya
di lalat tersebut dapat bertahan 13 hari virus yang terkontaminasi. Dan kita ketahui bahwa serangga itu juga merupakan salah satu faktor mekanis untuk berbagai penyakit. Nah, mungkin ini pertanyaan yang sangat beramburadul di pikiran saya dengan adanya climate change yang kita tahu mungkin land surface temperatur mungkin saat ini 42 derajat Celcius maksimal. Dengan pertambahannya temperatur juga bisa berubah stigma pertumbuhan serangga. Nah, mungkin ini pendukung juga kalau misalnya serangga lalat yang terkontaminasi, suspensinya diinjeksi ke, kalau nggak salah Macacaresus juga menyebabkan kelumpuhan kayu. Nah, untuk pembicara gimana pandangan para pembicara tentang hal tersebut dan bagaimana prospek kedepannya terkait dengan vector-borne diseases. Terima kasih. Oke, jadi apakah polio kedepannya akan mengarah tadi yang disampaikan sebagai vector-borne disease ya? Dari siapa ini? Dari Prof. May atau mungkin dari Prof. May dulu Nje. Nanti mungkin Dr. Doni atau Dr. Yudit bisa menambahkan. Ya, sebetulnya sejak awal saya declare saya bukan ahli virologi sehingga nggak pas ya. Tapi sejauh ini kan memang dia langsung ya dari manusia. Tetapi kalau untuk climate change itu semua sangat mungkin gitu ya. Sehingga kita makanya salah satu kita adalah climate change karena itu bisa merubah semuanya ya. Tapi mana yang tidak mungkin gitu ya. Tetapi saya mohon maaf memang saya belum membaca mengenai itu, tetapi tentunya warming itu menjadi sangat penting karena akan sangat merubah pola epidemiologi dan pola vector control. Mungkin Pak Doni yang lebih paham ya. Waduh. Ya, sebenarnya saya belum pernah membaca dengan referensi yang dibuat, tapi kalau saya mau mencoba melihatnya, lalatnya tadi ya, kemungkinan kan karena lalat bisa menjadi vektor mekanik dari virus itu, virus polio bisa terekskresi ke dalam feses dan kemudian lalatnya nempel di situ dan menjadi vektor mekanik misalnya kemudian ke makanan dan teringesti. Kemungkinan, tapi pertanyaan besarnya adalah seberapa efektif sih itu, apalagi ketika kemudian dalam situasi sekarang di mana ya kejadian VDPP itu juga rendah, kemudian proses dalam lingkungan yang relatif lebih bersih, proses lalat bisa kena ke feses dan sebagainya itu menjadi lebih kecil lagi. Jadi saya rasa secara teoritis plausible, kemudian secara evidence seberapa besar efektivitasnya itu yang sampai saat ini saya belum pernah membaca. Itu mungkin kalau saya respon dari saya. Terima kasih Pak Doni. Apakah ada tambahan? Dok belum mendengar, suaranya mungkin masih mute ya? Ya, baik. Terima kasih Mbak Citra. Sepakat dengan Dr. Iris Anggono tadi dan Prof. May. Jadi kalau kami dari Kementerian Kesehatan dari program gitu, memang surveillance kita itu tentu lebih pada lingkungan gitu dan juga untuk surveillance AFP gitu ya pada anak-anak. Tetapi terkait dengan teori yang tadi disampaikan, ya kemungkinan ada karena memang kan penularan polio ini adalah oral fekal gitu ya. Jadi tadi kemudian menjadi vektor yang bisa menularkan ya tadi mekanik bisa saja ada kemungkinan, tetapi dari kalau merujuk pada WHO memang belum pernah itu muncul gitu ya bahwa menjadi salah satu mekanisme penularan yang perlu kita
eh, apa namanya lakukan penyelidikan lebih jauh ya, investigasi lebih jauh. Jadi tetap kalau dari kami itu tetap nanti kalau kemudian ada kasus, surveillance-nya adalah tetap untuk mencari kasus-kasus AFP dan juga kemudian melakukan surveillance lingkungan. Kita akan di mana kasusnya, kemudian sumber airnya seperti apa, aliran limbahnya seperti apa, itu yang kemudian kita lakukan. Mungkin itu Mbak Citra, terima kasih. Oke, terima kasih. Teman-teman yang tadi mau bertanya di offline, saya tunda sebentar. Saya akan ke yang online dulu ya. Ini sepertinya pertanyaan untuk Prof. May dan Dr. Yudit. Jadi pertanyaannya adalah dari Pak Yusuf, RSUD Abdul Muluk Lampung. Jadi karena besok ini 15 Juli ya Prof, akan ada PIN ya. Nah, kemudian karena sekarang gencar sekali ya promosi tentang polio, edukasi tentang polio, dan kemudian dari beberapa mereka kemudian yang dulunya anti-vax berubah pikiran. Tetapi pada anak-anak yang usianya sudah SMP dan SMA ini ya, apakah kemudian bisa mereka melakukan imunisasi tersebut dan apakah masih bermanfaat dan bisa diakomodir? Monggo ini ke Prof. May atau program dulu. Monggo Dr. Yudit, silahkan. Baik, terima kasih. Nanti Prof. May bisa menambahkannya. Jadi kalau untuk kita, untuk PIN polio yang akan dilakukan di 27 provinsi termasuk Lampung besok mulai tanggal 15 Juli, itu sasaran kita adalah 0 sampai 7 tahun. Kenapa kemudian sasarannya adalah pada kelompok umur tersebut? Itu berdasarkan dari kajian epidemiologi dari kasus-kasus yang ada di Indonesia saat ini, sehingga kemudian oleh ahli direkomendasikan sasaran kita adalah 0 sampai 7 tahun. Memang untuk respon imunisasi ini sangat-sangat tergantung pada kajian epidemiologi kasusnya, kemudian nanti usia kasus yang tertinggi, kemudian ketika kita melakukan penyelidikan epidemiologi, kasus positif berada pada kasus-kasus itu umurnya berapa gitu. Jadi program memang kita nanti sasarannya adalah anak-anak 0 sampai 7 tahun. Mungkin itu Mbak Citra, terima kasih. Oke, jadi secara program yang akan menjadi sasaran adalah 0 sampai dengan 7 tahun, yang di atas usia tersebut belum menjadi sasaran target dari program imunisasi PIN di Juli nanti. Prof. May menambahkan? Jadi untuk menentukan jadwal imunisasi itu kan ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah mengenai burden disease-nya. Dalam hal ini polio yang kita takutkan adalah selain tadi karier juga poliomyelitisnya. Nah, kalau dilihat dari perjalanannya, begitu dia usianya tadi ya 6 tahun ke atas, itu resiko menjadi paralitis itu sangat-sangat kecil, sehingga memang kemudian kenapa juga program juga tidak merekomendasikan untuk vaksin polio. Apalagi tadi ya 17 tahun, insya Allah kalaupun dia mungkin terpapar tidak akan menyebabkan sakit gitu ya. Jadi itu mungkin jawaban untuk Pak Yusuf. Jadi kalau yang sudah SMP kemudian lebih dari usia yang tadi disampaikan Dr. Yudi dan Prof. May mungkin akan mengalami infeksi, tapi tadi kemungkinan untuk mengalami paralitik risikonya lebih kecil dibandingkan pada anak usia 7 tahun atau kurang. Oke, satu lagi ini untuk beliau berdua lagi ini. Jadi ada pertanyaan dari SDN, tapi ini tidak ada kepanjangan ini ya Pak, SD Negeri. Oh Pak Andri ya ini. Oh ya, ini dari Provinsi Jogja ya. Jadi begini Dr. Yudi dan Prof. May, pertanyaannya adalah vaksin NOPV2 baru tahun 2022 diberikan di Indonesia. Dan infonya katanya sangat aman. Tetapi saat ini sudah menyebabkan VDPV.
Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tingkat keamanan NOPV2 ini dan risikonya ketika akan diberikan sebagai PIN bulan depan secara nasional. Monggo dari Prof. Mei atau Prof. Mei dulu? Ya. Jadi makanya yang diberikan di sini adalah novel, bukan monovalen yang sebelumnya. Jadi ini adalah novel yang sudah dimodifikasi sehingga dia sangat-sangat aman dan risiko menjadi neurovirulent sangat kecil. Sudah ada beberapa publikasi yang terkait dengan keamanan dan imunogenitas dari vaksin N novel ini. Nanti kalau ada ini ada papernya. Kemudian, bagaimana dengan di Indonesia? Kita punya Komda dan Komnas PIPI, jadi Komite Daerah penanggulangan kejadian ikutan pasca imunisasi, baik itu di tingkat kabupaten. Kalau di kabupaten namanya tim Pokja KIPI, kemudian di provinsi, setiap provinsi ada dan di nasional ada, dan setiap ada, apalagi kalau ada subpin-pin ini akan ada surveillance untuk melihat surveillance terkait dengan reaksi terjadinya KIPI, dan sudah ada laporan sampai ke tingkat nasional berapa kejadiannya dan berapa yang menyebabkan severe atau kejadian KIPI serius, ya. Dan kemudian setiap kejadian KIPI serius itu akan kita lakukan analisis kausalitasnya. Apakah kejadian itu memang terkait dengan produk vaksin, apakah bukan. Dan ini dari laporan dari saya ambil kemarin Prof. Hingki, Ketua Komnas PIPI, menyampaikan di tahun 2023 untuk rate-nya itu KIPI seriusnya kok ini yang non seriusnya 26. Oh, ini yang 2021-24 itu yang non serius ya. Untuk di Jogja kemarin ada KIPI serius, tapi sudah kebetulan baru hari kemarin kita hari Selasa ya. Kita lakukan audit KIPI dan sifatnya adalah koinsiden. Gitu ya, jadi sangat-sangat aman insya Allah, dan ini memang untuk menentukan kemudian KLB, menentukan PIN, subpin itu ada komite nasional dan juga salah satunya juga ada rekomendasi dari WHO, dan NOPV ini tidak boleh digunakan untuk rutin, hanya benar-benar untuk suplementasi seperti PIN ini. Mungkin Bu Yudit mau menambahkan ya. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Ya, Pak Andri. Jadi, ya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Mei bahwa memang sesuai rekomendasi WHO, NOPV2 ini relatif aman dibandingkan dengan misalnya kita pakai monovalen OPV2. Jadi kan sekarang kondisi di situasi di Indonesia adalah adanya KLB P2 gitu ya, yang dimulai dari Aceh. Nah, kalau P2, maka responnya itu apakah ada beberapa pilihan vaksin yang akan kita pakai. Monovalen OPV2 atau sekarang tersedia yang paling baru adalah NOPV2, pakai novel polio oral vaksin gitu ya, atau memakai yang sabin. Nah, kita memakai NOPV2 karena memang vaksin ini lebih aman, lebih stabil dibandingkan dengan monovalen OPV2. Jadi memang kalau kita bandingkan MOPV2, maka vaksin NOPV2 ini lebih aman untuk kemudian bermutasi atau menyebabkan kasus PDP gitu ya. Jadi memang pilihan yang terbaik untuk saat ini untuk respon terhadap KLB adalah P2 adalah dengan memakai NOPV2. Mungkin itu Pak Andri. Terima kasih. Ada tambahan, jadi sampai saat ini sudah 253 juta vaksin NOPV2 dan dipakai di 13 negara. Dan juga laporannya ini tidak ada risiko berbahaya dari data yang ada. Ya, jadi risiko ininya memang dia lebih stabil dan lebih aman dibandingkan yang sebelumnya. Maka disebut dengan novel, ya. Teknologi maju dan penyakit yang mengancam juga maju dan manusia
memang harus kemudian berkembang menciptakan teknologi. Mungkin saat ini yang paling stabil adalah NOPV2. Mungkin ke depan kita punya novelnya novel gitu ya. Nanti sebutannya apa ya. Tapi itu adalah dalam rangka upaya kita berjuang untuk mengupayakan kita bisa bebas dari polio itu tadi. Oke, saya kembali ke forum yang ada di offline. Pak Tommy dulu, setelah itu ke Ibu yang di belakang. Silahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tommy dari FETP 2023. Mungkin yang pertama yang saya tanyakan kaitannya dengan surveillance lingkungan, mungkin ke Dr. Yudit. Kaitannya dengan untuk surveillance lingkungan, Dok, apakah kegiatan tersebut hanya dilakukan di daerah KLB? Apakah ada wacana untuk kegiatan surveillance tidak hanya di daerah KLB polio tapi juga di daerah lain? Kemudian yang kedua buat Dr. Anggit, kaitannya mungkin setelah adanya kegiatan polio, kemudian ada laporan dari polio di Kabupaten Klaten, mungkin sharing pengalaman kaitannya dengan untuk jejaring Vaskes ya, Dok, fasilitas kegiatannya ada di Kabupaten Klaten, strategi apa yang dilakukan dalam rangka untuk pencapaian target surveillance AFV yang sebelumnya 2/100.000, sekarang setelah ada KLB adalah 3/100.000. Terima kasih, Dok. Terima kasih Pak Tommy. Kita langsung ke Dr. Yudit dulu, Dok. Ini terkait dengan surveillance lingkungan. Silahkan Dr. Yudit. Ya, baik. Terima kasih Mbak Citra. Sebenarnya untuk surveillance lingkungan memang tidak hanya di daerah KLB, karena itu juga masuk dalam surveillance rutin gitu ya. Bahkan ada memang yang daerah-daerah sentinel yang kita bangun. Kebetulan saya memang bukan dari tim 3 yang mengurus untuk surveillance polio ini. Nanti kalau misalnya memang butuh di mana saja daerah-daerahnya, nanti saya bisa share datanya. Mungkin itu Mbak Citra, terima kasih. Ya, oke. Jadi itu mungkin ada sudah dipetakan high risk dan itu mungkin juga di kementerian di Timja sudah merencanakan membangun surveillance lingkungan. Kalau tidak salah dulu Prof Mei, kita waktu di IPV itu juga ada surveillance lingkungan, mengambil sampel di wastewater limbah pada saat kita berganti dari OPV ke IPV, itu kita juga lakukan surveillance-nya. Itu memang ada syarat ketentuan bagaimana suatu daerah itu bisa melaksanakan surveillance lingkungan tadi. Yang tadi disampaikan Dr. Anggit, di Klaten itu syarat tersebut itu tidak terpenuhi, sehingga kemudian tidak bisa melakukannya di Klaten, sehingga kemudian yang dibangun adalah sentinel itu. Pertanyaan berikutnya adalah ke Dr. Anggit ini. Nah, mungkin karena Gunung Kidul ini belum mencapai ya kayak ini Pak. Karena bertanya kepada Dr. Anggit ini bagaimana bisa mencapai yang tadinya kurang dari target ini bisa sampai mencapai melebihi target, strateginya seperti apa ini Dr. Anggit, monggo. Terima kasih. Jadi memang ya Klaten sudah melampaui target ya. Jadi gini, kami di Kabupaten Klaten, karena kami memahami bahwa AFP ini adalah salah satu hal yang penting untuk semakin banyaknya kita temukan AFP, itu semakin baik kualitas surveillance yang ada di kabupaten. Makanya kita mewajibkan puskesmas dan rumah sakit itu minimal 1 sampel untuk kita kirimkan dilakukan pemeriksaan AFP. Per bulan itu? Apa per minggu atau per hari, Dok? Ya 1 tahun lah. 1 tahun. Jadi ini ada puskesmas yang kira-kira ya memang rentang waktunya memang saya sebutkan belakangan, Dok. Jadi banyak banget enggak, yaitu kira-kira kita punya 34 puskesmas, kita ada 13 rumah sakit, klinik juga, sehingga nanti teman-teman ini menjadi kontributor kita untuk penemuan suspek yang nanti kita lakukan pemeriksaan, sehingga kualitas dari suatu wilayah di Kabupaten Klaten nanti bisa kelihatan dari hasil pemeriksaan ini. Jadi strategi kami seperti itu. Ya, mengharuskan. Kalau ada yang belum ngumpul ini, Dok, apa kemudian? Apa ada sanksinya? Ya. Aduh, kok sudah hapus ini. Kalau dari yang ada ini kan kita sudah ada di 18 ya.
18 itu minimal separuh dari puskesmas kita sudah proaktif untuk itu. Ya kalau memang yang belum didapatkan ya kita ajak bersama-sama untuk kita dapatkan. Jadi memang kampanye kita itu kan kualitas hasil akan lebih dinyatakan baik kalau suspek yang kita periksa tinggi. Sehingga teman-teman biar nanti kan jejaring di klinik, dokter praktek itu juga melaporkan kepada puskesmas. Ya, iya. Oke, terima kasih Dokter Anggi dan satu penanya lagi. Terima kasih Dokter Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Nurweni dari S3 Ilmu Lingkungan mau bertanya ke Dokter Anggit dan Prof. Nun Sewu, tadi saya pertama kali Dokter Anggit datang itu kaget. Seperti Prof. Hari Kusnanto, jadi penguji saya S3 Ilmu Lingkungan, saya langsung diredek Dokter Citra. Ternyata bukan. Non sewu, tadi dari data yang disebutkan di Madura itu banyak kasus polio. Kemudian saya berpikir, waduh, di daerah-daerah itu banyak yang jualan soto Madura, tukang cukur Madura, sate ayam Madura. Itu saya jadi takut. Apakah di Klaten banyak yang berdagang itu, Dokter Anggit? Terus tanggapan Dokter Anggit seperti apa? Apakah harus mengusir atau saya takut karena dengan polio itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara Dokter Anggit mengatasi orang-orang yang menolak vaksin polio? Gitu. Kemudian yang Prof. Mai, yang saya tanyakan, kalau tidak salah bahwa kalau sudah divaksin bisa kena polio, itu mekanismenya seperti apa? Atau saya tadi salah mungkin. Kemudian saat gejala asimptomatis itu apakah penderita bisa diketahui bahwa dia sakit polio? Kemudian cara menghindari, kita misalnya saat kecil sudah divaksin polio, itu cara menghindari agar tidak bisa terkena polio seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai dari Prof dulu, ya, Dokter Anggit, monggo Prof. Tadi pertanyaannya, divaksin polio kok malah bisa lumpuh gitu? Oh, masih bisa terkena. Ya, jadi sebetulnya saya nggak tahu laporannya apakah ada. Jadi vaksin polio itu sebetulnya sangat efektif, berapa 90 berapa lebih ya. Tetapi kan tidak ada satu vaksin pun yang menjamin 100% efektif, gitu ya. Tetapi kalau kemudian divaksin, mungkin pada kondisi tertentu keadaan tahannya nggak baik, atau mungkin kita juga polio itu virus vaksin polio kan vaksin hidup yang dikembangkan, sehingga cold-chain-nya juga harus bagus ya. Nah, nanti ini sekalian mengingatkan pada waktu besok PIN itu benar-benar cold-chain harus dijaga ya, karena mungkin dia juga akan rusak ya kalau cold-chain-nya tidak baik ya. Nah, sehingga mungkin dia bisa terinfeksi, tapi biasanya juga tidak akan berat. Dan tadi sebetulnya 90% seseorang yang terinfeksi itu tanpa gejala atau gejalanya ringan, mungkin ya tadi demam, linu-linu seperti makanya disebut dengan flu-like syndrome, ada diare begitu. Itu yang pertama. Kemudian tapi sebagian besar ya tidak akan sakit gitu ya. Kemudian apa? Oke, ya. Karena gejalanya yang yang tadi sebagian besar itu seperti flu yang lain ya, makanya disebut seperti flu-like syndrome, demam, gergesi, mual, mungkin diare, yang khas adalah mialgia, itu yang sebagian besar. Tetapi itu nggak bisa agak sulit ya membedakan dengan penyebab virus yang lainnya. Tetapi yang kemudian spesifik untuk
virus polio, maka kita sebut dengan surveillance AFP. Dan seperti tadi disampaikan Dr. Anggit bahwa tidak semua AFP itu ada karena polio. Makanya kita harus mencapai 3/100.000 untuk AFP. Artinya kalau itu ada seorang anak fitranya, kemudian ada kelumpuhan ya yang sifatnya mendadak ya, maka kita harus menduga bahwa itu adalah akut flaccid paralisis. Nah, begitu dia ada akut flaccid paralisis, maka harus kemudian dilakukan surveillance, diambil tinja dan sebagainya, kemudian akan diperiksa tinjanya ini apakah kemudian polio atau tidak, atau polio liar, atau mungkin kita sudah nggak ada polio, atau CVDPP. Ya, harapannya ketemu AFP, tapi ini tinjanya negatif. Ada kalau misalnya servernya nggak bagus, pengelolaan tinja nggak bagus, makanya kompartemen. Jadi kompatibel. Ya, jadi hasilnya negatif, tetapi karena pengelolaan ngambil fesesnya kan ada aturannya itu, suhunya dan sebagainya tidak baik. Nah, itu harus di follow up 60 hari kemudian apakah ada residual paralisis. Artinya apakah yang tadi lumpuh masih tetap lumpuh atau tidak. Kalau itu permanen, nah itu adalah kemudian komite ahli, oh itu sangat mungkin adalah polio. Begitu ya. Sudah menjawab belum ini? Apalagi ya belum? Cara menghindari supaya tidak. Cara menghindari ya secara umum kebersihan, karena itu adalah lewat orovekal. Jadi kebersihan termasuk tidak hanya untuk polio ya, untuk yang lainnya, cuci tangan. Jadi COVID itu sebetulnya banyak manfaatnya. Kita jadi cuci tangan. Dulu itu kan kalau cuci tangan hal biar toh. Nah sekarang kita jangan luntur itu. Kemudian yang jelas sudah terbukti adalah yang spesifik adalah pemberian vaksinasi pada kelompok tertentu. Ya seperti tadi, kalau kita dewasa sudah enggak, karena kita sudah punya kekebalan. Kalau sakit kita akan menyebabkan kejadian itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ayo kita sosialisasi, kita advokasi, terutama dalam waktu dekat. Jadi ada polio rutin, cakupan dengan OPV atau di Jogja IPV rutin, ya umur 2, 3, 4, atau kalau OPV ya sejak sebelum pada waktu sebelum pulang dari rumah sakit atau awal, kemudian 2, 3, dan nah, kita sukseskan yang ini 2 putaran ini. Ya. Prof, ini saya lanjut ya, karena di Prof nanti gaungnya ada di Dr. Anggit. Ini ada pertanyaan dari YouTube nih. Kalau di usia dewasa kemudian mengalami polio dan terjadi kecacatan, apakah masih bisa sembuh total gitu? Ya, jadi kalau dewasa itu kan kayaknya jarang-jarang. Biasanya makanya AFP itu kan sampai 15 tahun ya, karena itu yang prevalensi yang paling sering. Nah, ini memang tidak ada terapi spesifik untuk polio ya, seperti virus yang lain sebagian itu terapi yang spesifik nggak ada. Apa yang kita lakukan kalau kemudian dia kondisinya sudah tenang, artinya fase akutnya sudah baik gitu ya, maka yang kita lakukan adalah fisioterapi untuk mengurangi atau mencegah kelumpuhan yang lebih berat. Jadi karena kalau tidak di fisioterapi nanti lama-lama menjadi atrofi, menjadi lebih lumpuhnya yang menjadi berat gitu. Itu yang bisa kita lakukan setelah kondisinya fase akutnya selesai. Ya. Terima kasih sekali Prof. Mei dan ke Dr. Anggit tadi Dok, terkait dengan apakah yang identifikasi yang berdagang susu berapa banyak dan apa yang dikerjakan. Dan kemudian apakah kemarin sempat ada yang menolak juga untuk vaksinasi? Monggo Dr. Anggit. Jadi terima kasih Bu. Ya saya terima kasih, kelihatan seperti profesor itu. Padahal sekolah S1 nggak selesai. Mohon izin. Jadi kelihatan masuknya berada sama Bu. Saya masuk sini ada problem udah keder duluan. Ya inilah. Jadi kalau ya sama, kita sama-sama mengalami kekederan. Prinsip yang terjadi di kami, maaf untuk kasus terkait kemarin kebetulan melibatkan salah satu suku yang ada, pendekatan kami adalah kepada mereka. Jadi kami itu di masing-masing puskesmas yang dikoordinir oleh teman-teman dari bidang B2, saya suruh sering melakukan semacam diskusi atau pertemuan rutin kayak semacam arisan bersama teman-teman dari etnis tertentu.
mereka juga kalau diterangkan itu juga bisa menerima. Terbukti dari kasus yang ada di Tanjung Sari ini, saudara-saudaranya yang dari keluarga yang sama di sana itu tidak tervaksin sebelumnya. Setelah memang ada kasus, kita pahamkan, akhirnya teman-teman saudaranya itu bervaksin. Nah, ini terbukti sebetulnya kan penyampaian informasi yang efektif pada yang bersangkutan tadi disebutkan oleh Prof. Mei, berdasarkan oleh suku, budaya, intelektual itu memang pendekatannya berbeda-beda. Berkaitan dengan suku diterangkan dengan situasi kasuistik yang terjadi. Saya melaporkan Bapak Ibu dan teman-teman bahwa di Klaten memang dulu penolakan itu hanya ada di 3 wilayah kecamatan. Sekarang sudah melebar di 14 wilayah puskesmas. Ya memang ada. Tapi kuantitas penolakannya malah menurun. Nah, dulu blok di satu wilayah nolak semua. Nah, sekarang itu bergeser kepada beberapa wilayah tapi tertentu. Nah, ini berarti ada pergeseran pola pikir oleh masyarakat. Nah, dulu mungkin digerakkan, wes tolak KPW kan. Berarti kan ini tokoh yang kita dekati. Selesai. Nah, sekarang itu problematikanya adalah mungkin sebuah pemahaman keilmuan, bukan keyakinan. Semakin tinggi ilmu kadang-kadang malah berpikirnya kayak tadi ditanyakan, wong ya di vaksin pun masih bisa terjadi. Dijelaskan oleh Prof. Karena kita sendiri yang tidak sesuai, vaksinnya yang nggak lengkap kayak apa dan sebagainya. Jadi kalau kami pendekatannya memang tidak sama, ini harus enggak. Ada di suatu wilayah yang bahkan berstatement pada kami, Dok, vaksin ini halal aku mau ada. Kan problematika haram-halal masih tinggi. Saya juga bawa fatwa MUI kepada teman-teman seluruh jagungan ngobrol di fatwa di sini. Bahkan dijawab akhirnya halal aku mau, akhirnya nggak mau. Nah, ini juga sudah pada tingkat yang sulit. Jadi yang penting datang dengan niat yang baik, sabar menjelaskan yang baik. Semoga kita doakan saudara-saudara kita juga semakin memiliki pemahaman yang baik. Terbukti di Klaten juga berkurang jumlahnya penolakan. Kalau wilayah penolakannya paling tinggi. Gitu. Ya, terima kasih Dr. Anggi. Jadi salah satu hal yang mungkin menjadi PR bersama adalah tadi ya community engagement, ya pelibatan masyarakat, mendekati satu masyarakat itu berbeda dengan yang lainnya. Dan satu hal di dalam kesehatan ini memang kita tidak boleh meninggalkan salah satu pun, dan kita juga tetap harus memenuhi hak-hak mereka yang untuk hidup, untuk berdagang di wilayah tersebut tetap harus kita hormati sambil juga kita menjaga kesehatan mereka. Nah, pertanyaan terakhir di sesi kita diskusi ini kepada Dr. Doni ini ya, karena yang ditanya adalah prediksi ya. Ini kayaknya Pak Doni ini ahli prediksi. Jadi dalam rentang 2014 sampai dengan 2023 ini dari Bu Novi UGM, kelompok anti vaksin juga berkembang cukup subur di sebagian masyarakat seperti yang sudah disebutkan. Nah, bagaimanakah signifikansi keberadaan kelompok anti vaksin ini hingga menyebabkan kebangkitan penyakit yang sudah dieradikasi ini muncul kembali? Apakah ada prediksi epidemiologi seberapa lama sebuah penyakit tereradikasi itu dapat bangkit kembali sejak semakin banyaknya kelompok anti vaksin ini? Nah, ini sudah ditetapkan ya Pak Doni. Apakah 5 tahun, 10 tahun? Monggo, Dr. Doni. Terima kasih. Ya, sebenarnya prediksi penyebab utamanya tidak hanya tadi anti vaksin. Jadi banyak hal. Memang yang utama adalah karena cakupan vaksinasi dan salah satu penyebab cakupan vaksinasi itu tidak cukup tinggi adalah mereka yang menolak. Tetapi itu saja tidak akan menyebabkan kemudian
itu menjadi gagal atau menjadi bertambah lama. Itu tadi berbagai macam faktor yang mengkombinasikan itu yang akan berpengaruh. Kalau mau bicara tentang anti vaksin, sebenarnya anti vaksin itu udah ada lama, dan mereka itu seringkali anti vaksin itu bukan, ada banyak macamnya. Ada yang karena berbasis religius, misalnya bahkan di negara maju di Belanda itu ada yang namanya daerah namanya Bible Belt yang memang cukup membelah Belanda itu dengan mereka Kristen itu yang tidak percaya vaksin, dan bahkan itu menyebabkan berbagai macam outbreak PD3I di sana. Jadi isu besarnya itu nanti kombinasi antara ada yang menolak vaksin, ada mobilitas yang tinggi, ada masalah akses, dan tidak ada prediksi yang pasti mengatakan kalau ini akan menyebabkan ini. Dengan berbagai macam dinamika populasi yang sangat tinggi saat ini, sesuatu itu bisa berubah karena situasi. Contohnya misalnya saja lah, situasi perang di Eropa sekarang itu bisa akan mempengaruhi dinamika yang berbeda karena ada mobilitas yang berbeda. Kira-kira demikian. Ya, oke. Jadi ada banyak hal, tidak hanya satu-satunya faktor yang bisa kita gunakan prediksi itu hanya dari anti vaksin saja ya, Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah pesan kuncinya dari Dr. Doni, dan tadi kalau mau memprediksi secara tepat ya semua data science-nya ada, tapi itu adalah merupakan hal yang mungkin tidak bisa kita dapatkan secara nyata ya. Nah, tidak terasa Bapak Ibu semuanya kita sudah hampir 2 jam ini saling berdiskusi, saling ngobrol, dan mungkin kita sudah berada di akhir dari penghujung sesi kita. Dan untuk menutup, saya mohon ada pesan, karena kita juga akan menjelang pin ini dari Prof. May, Pak Doni, Dr. Anggi, dan juga nanti Dr. Yudit ya, Dr. Yudit untuk menyampaikan pesan kepada Sobat Tropmed. Sepertinya mengudara di berbagai wilayah Jogja, tanah air, dan mungkin di global ya, untuk link Zoom dan YouTube-nya. Oke, mungkin kita mulai dari Prof. May dulu. Jadi ini mau pin ya, jadi kita harus mensukseskan semua. Jadi karena ini adalah bukan kewajiban individu tetapi kewajiban bersama ya. Jadi mari kita sukseskan, dan dengan menggunakan NOPP sangat-sangat aman. Selain itu, setelah pin ya jangan lengah. Jadi vaksin rutin tetap harus dilakukan, dan kita nggak usah ragu-ragu, dan kita juga sudah ada Komda yang siap melakukan audit. Mudah-mudahan tidak ada reaksi kipi serius ya. Tetapi kalaupun ya, karena kipi serius itu kan bisa jadi yang disebut dengan koinsiden, karena selama suatu daerah itu angka kesakitan kematiannya karena kondisi apapun masih tinggi, kejadian koinsiden menjadi sangat tinggi. Ya, jadi misalnya saya sehat, tapi inkubasi suatu penyakit, diberikan vaksin, sekarang saya pin, besoknya kemudian dia demam, kemudian hari ketiga dia shock, ternyata demam berdarah. Ini masuk kipi nggak? Kipi. Tapi ini karena reaksi vaksin tidak. Nah, ini contoh. Sekarang divaksin, nanti malam panas, besoknya batuk, kemudian setelah itu dia sesak nafas, radang paru-paru. Ini kipi nggak? Kipi, tapi ini bukan karena polio. Nah, tetapi apapun ya, pokoknya kita ya siap untuk mensukseskan ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pekan imunisasi memang menjadi hal yang penting. Maka dari itu kami berharap kegiatan ini akan bermakna, dan kita mengambil peran bahwa kita mensukseskan PIN tersebut, sehingga kita mengambil peran baik mulai dari mengkampanyekan, menyadarkan, dan akan melaksanakan PIN tersebut, sehingga tujuan dari PIN bisa tercapai, capaian dari yang kita lakukan juga sesuai dengan harapan.
sehingga kita bisa menorehkan dan mengambil bagian dari sebuah kesehatan yang ada di Indonesia. Mungkin itu. Dokter Yudit. Halo, Dokter Yudit, apakah masih? Dokter Yudit. Halo, Dokter Yudit, apakah masih bergabung? Masih tergabung? Atau sudah masih tergabung? Oh, ada technical error. Berarti kita Dr. Doni, silakan. Ya, kalau kita bicara vaksin ini sebenarnya teknologi kedokteran yang menurut saya punya nilai lebih. Kalau kita minum obat, manfaatnya hanya untuk kita sendiri. Kalau kita melakukan vaksin, kita itu memberikan manfaat bagi orang lain. Kita bisa memberikan kekebalan bagi komunitas kita. Mungkin kalau sekarang kita banyak gerakan sedekah, ini mungkin gerakan sedekah kekebalan di komunitas, dan itu bisa akan memberikan perlindungan bagi mereka yang memang mungkin tadi ada yang imunokompromis, yang tidak bisa menerima vaksin. Jadi kalau kita semua punya kesadaran bahwa kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi kita melindungi tetangga kita, lingkungan kita, maka saya rasa dengan kesadaran itu kita bisa menghentikan transmisi polio dan kita bisa tetap mempertahankan Indonesia bebas polio. Jadi mari kita dengan semangat bersedekah kita ikut mensukseskan PIN ke depan. Oke, mari kita sukseskan PIN ke depan. Jadi itu pesan kuncinya. Dengan demikian kita berikan aplaus yang luar biasa untuk semua narasumber yang sudah mengisi acara Tromed Talk pada pagi hingga siang hari ini, dan kita sudah berada di akhir sesi dan akan saya tutup dengan pantun juga. Tadi karena penanya yang terakhir itu menyebutkan kata bangkit ya, jadi kita punya tagline juga ya, Indonesia Bangkit di kemerdekaan 2022 ya. Dan ternyata kita mengajak bangkit itu tidak hanya manusianya, virusnya ternyata juga ikut bangkit ya. Oke, tapi meskipun demikian, saya akan bacakan pantun ini ya. Nanti mohon cakepnya lagi Bapak Ibu ya. Soalnya nanti kayak kurang oke atau garing gitu kalau nggak ada cakepnya ya. Perlu koyo untuk pinggang sakit. Sakit tak teratasi jadi harus absensi. Ini mahasiswa banget ya. Penyakit polio sedang bangkit, mari atasi dengan lengkapi imunisasi.